Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada bosan-bosannya marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, salat subuh secara berjamaah, dan juga hadirnya kita di salah satu majlis dari majlis-majlis ilmu. Tentunya kita berharap amalan kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sebab dimudahkannya jalan kita menuju ke surganya kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita dari membaca kitab Ad-Da' wad-Dawa karya Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Sekarang kita masuk di pembahasan tentang syurutu qabulid du'a, syarat diterimanya doa. Sebagaimana telah kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya, bahwasanya doa itu termasuk di antara obat yang akan menyembuhkan kita dari berbagai macam penyakit. Maka tentunya penyakit itu tidak akan sembuh dengan doa saja, kecuali setelah doanya itu terpenuhi padanya syarat-syaratnya. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa, wa idza jumi'a ad-du'a'u hudur al-qalbi wa jam'iyyatahu bi kulliyatihi 'ala al-matlub wa sadafa waqtan min awqatil ijabati as-sittati وهي الثلث الأخير من الليل وعند الآذان وبين الآذان والإقامة وأدبار الصلوات المكتوبات وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي ربي وذلا له وتضرعا ورقة واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله تعالى وبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار
thumma dakhala 'ala Allah wa alahha 'alaihi fil mas'alati wa tamallaqahu wa da'ahu raghbatan wa rahbatan wa tawassala ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidihi wa qaddama baina yaday du'aihi sadaqah fa inna hadha ad-du'a la yakadu yuraddu abadan wa la siyama in sadafa al-ad'iyah التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مظنة الإجابة أو أنها متضمنة للاسم الأعظم للاسم الأعظم. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala beliau mengatakan wa idza jama'a ad-du'a'u hudur al-qalbi, dan apabila doa itu terkumpul padanya hadirnya hati, wa jam'iyyatahu bi kulliyatihi 'alal matlub, kemudian orang yang berdoa itu mengkonsentrasikan dirinya atas apa yang dia minta, wa sadafa waqtan min awqatil ijabati sittati, dan bertepatan di antara salah satu waktu dari waktu-waktu dikabulkannya doa yang 6. Yang dimaksud dengan awqatil ijabati sittati itu adalah yang pertama ats-tsulutsul akhiru minal laili, ini sepertiga malam terakhir. Yang kedua adalah wa indal adzan, ketika dikumandangkannya adzan. Dan yang ketiga adalah wa bainal adzan wal iqamah, ini di antara adzan dan iqamah. Kemudian yang keempat wa adbaris salawatil maktubat, yakni di akhir salat-salat yang wajib. Kemudian yang kelima wa 'inda su'udil imam yaumal jumu'ati 'alal mimbari hatta tuqda shalah, yakni ketika imam naik ke atas mimbar pada hari Jumat sampai salat yakni ditunaikan. Kemudian yang keenam adalah wa akhiru sa'atin ba'dal asri min dzalikal yaum, dan di akhir waktu yakni setelah asar dari hari Jumat itu. Ini 6 waktu dikabulkannya doa. Wa sadafa khusyu'an fil qalbi, kemudian bertepatan pula dengan khusyuknya hati ketika berdoa. Wa inkisaran baina yaday rabbi, dan juga dia benar-benar memasrahkan seluruh hatinya di hadapan Rabb-Nya. Wa dhullatan lahu, dan menghinakan diri kepadanya. Wa tadarruan, dan juga dalam keadaan tunduk. Wa riqqatan, dan lembutnya hati. Wastaqbala ad-da'i al-qiblah, kemudian orang yang berdoa itu menghadap ke arah kiblat. Ini juga di antara adab-adab di dalam berdoa. Wa kana ala taharatin, dan dia melakukannya di atas kesucian, dalam keadaan memiliki wudu, dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Wa rafa'a yadayhi ila Allah taala, kemudian mengangkat kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bada'a bihamdillahi wa tsana'i alaih, dia memulai dengan memuji Allah dan menyanjungnya. Thumma thanna bis salati ala Muhammadin abdihi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan bersalawat, yakni untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hambanya dan utusannya. Thumma qaddama baina yaday hajatihi at-taubah wal istighfar, kemudian mendahului hajatnya dengan taubat dan istighfar. Sebelum berdoa, pastikan kita itu yakni meminta ampunan kepada Allah dengan lisan kita, dengan beristighfar dan juga bertaubat dari perbuatan-perbuatan dosa kita. Thumma dakhala 'ala Allah, kemudian dia baru masuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alaha 'alaihi fil mas'alah, kemudian dia benar-benar meminta kepada Allah dalam masalahnya itu, dalam permintaannya itu. Wa tamallaqahu, dia benar-benar terus-menerus melakukannya. Kemudian doa dalam keadaan raghbatan wa rahbah, dalam keadaan berharap dikabulkannya doanya itu dan juga khawatir
kalau doanya itu tidak dikabulkan di antara dua hal ini. Wa tawassala ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidihi, dan juga bertawassul. Jadi mencari perantara yang bisa menyampaikan doanya kepada Allah bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidihi, dengan menyebut nama-namanya, dengan menyebut sifat-sifatnya, dengan mentauhidkannya. Wa qaddama baina yaday du'aihi sadaqah, kemudian juga dia mendahului doanya itu dengan sedekah. Fa inna hadzal du'a la yakadu yuraddu abadan, maka doa yang seperti ini hampir-hampir tidak akan ditolak untuk selama-lamanya. Wala siyama in sadafa al-ad'iyah allati akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam annaha madhannatul ijabah wa annaha mutadamminatun lil ismil a'zam. Dan terlebih lagi ketika doanya itu sesuai dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan, bahwasanya doa itu termasuk di antara doa yang memang diperkirakan dengan perkiraan yang besar ini akan dikabulkan doanya, ataukah doanya itu terkandung padanya nama-namanya yang a'zam, nama-nama Allah yang maha agung. Maka doa yang seperti ini doa yang dikatakan la yakadu yuraddu abadan, doa yang tidak akan ditolak untuk selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tadi menyebutkan di dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa beberapa waktu dari waktu-waktu dikabulkannya doa. Di situ disebutkan ada 6 waktu ya. Ini bukan pembatasan, tapi ini waktu-waktu yang memang disepakati, dalil-dalil yang ada padanya terkait dengan waktu tersebut adalah waktu yang mustajab. Yang pertamanya tadi beliau menyatakan, yakni ats-tsulutsul akhir minal lail, sepertiga malam terakhir dari waktu malam. Di sana ada dalil yang sahih dari Nabi SAW terkait dengan keutamaan waktu tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim dalam sahih keduanya. Demikian pula Abu Hurairah menyebutkan dalam kitabnya Adabul Mufrad dari hadis Abu Hurairah. Dari Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan di dalam kitabnya Adabul Mufrad dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasul bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabb kita tabaraka wa ta'ala setiap malam turun ke langit dunia ketika malam tersisa sepertiga saja. Fayaqul, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, man yad'uni fa astajibu lahu, siapa yang berdoa kepadaku niscaya aku akan jawab doanya. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berdoa di sepertiga malam terakhir, Allah menjanjikan akan dikabulkan doanya. Wa man yas'aluni fa'atihi, siapa yang meminta kepadaku aku akan berikan permintaannya. Wa man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu, siapa yang memohon ampun kepadaku aku pun akan ampuni dia. Ini jelas hadis yang menunjukkan bahwasanya sepertiga malam akhir ini termasuk di antara waktu yang mustajab untuk berdoa. Sehingga sudah sepantasnya seorang muslim itu yakni bangun, yakni sebelum memasuki waktu subuh setidaknya, meskipun hanyalah 15 menit sebelum subuh ataukah setengah jam sebelum subuh, dalam rangka untuk bermunajat kepada Allah, menggunakan kesempatan emas ini untuk berdoa. Karena itulah waktu yang mustajab, waktu yang Allah menjanjikan akan mengabulkan doa, akan memberikan permintaan, akan memberikan ampunan kepada siapa saja yang meminta kepada Allah hal tersebut. Demikian pula waktu yang lainnya disebutkan wa indal adzan, yakni ketika dikumandangkannya adzan. Ketika dikumandangkannya adzan. Wallahu a'lam apakah berbarengan dengan muadzin ketika mengucapkan adzan ataukah di antara sela-selanya.
Tapi yang paling tepatnya itu tentunya yakni di antara sela-selanya setelah mengikuti seruan muadzin ketika mereka itu mengumandangkan azan. Karena di sana juga ada sunnah untuk mengikuti apa yang muadzin ucapkan, ya. Adapun terkait dengan ketika dikumandangkannya azan adalah merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa, ini juga disebutkan di dalam dalil riwayat Imam Abu Daud dari hadis Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sa'atani yuftahu fihima abwab as-sama' wa qallama turaddu ala da'in da'watuhu 'inda hudurin nida wa waqtal matar." Rasul bersabda, ada dua waktu yang mana di dua waktu tersebut dibukalah pintu-pintu langit dan sangat jarang doa ditolak di waktu tersebut. Yang pertama, inda hudurin nida, yakni ketika hadirnya seruan. Maksudnya adalah ketika dikumandangkannya adzan. Kemudian yang kedua adalah ketika waktu turunnya hujan, ya. Cuman di kitab ini tadi nggak disebutkan waktu tersebut, ya. Sehingga tadi yang 6 ini bukan pembatasan, tapi 6 tersebut adalah apa yang memang disepakati dan diketahui, ya, terkait dengan waktu yang mustajab untuk berdoa. Wa 'indal adzan, yakni ketika adzan. Dikatakan dalam hadis tadi itu riwayat Imam Abu Daud, ya, yakni wa 'inda hudurin nida. Demikian pula waktu yang ketiga dikatakan wa bainal adzan wal iqamah, di antara adzan dan iqamah. Dalam hal ini Rasul bersabda, la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa yang dipanjatkan kepada Allah di antara adzan dan iqamah. Ini hadisnya juga riwayat Imam Abu Daud dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Wa adbari salawatil maktubah, kemudian juga di setiap akhir dari salat-salat yang maktubah, yakni salat-salat yang fardu. Ini juga di sana ada hadis yang menunjukkan terkait dengan keutamaannya. Dan di akhir salat di situ maksudnya adalah yakni setelah tasyahud akhir sebelum salam. Ya, ini pendapat yang paling kuat dalam hal tersebut, ya. Yakni di akhir salat maksudnya adalah setelah tasyahud akhir sebelum salam. Ini juga termasuk di antara waktu yang mustajab untuk berdoa. Dahulu pernah ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyud du'ai asma', doa apa yang paling didengar? Rasul menyatakan, jauful lailil akhir wa duburis salatil maktubah. Doa yang paling didengarkan itu adalah di pertengahan malam terakhir, ya, di pertengahan malam terakhir dari waktu-waktu malam, kemudian di akhir salat-salat yang fardu, di akhir salat-salat yang wajib. Ya, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya termasuk di antara waktu yang mustajab untuk berdoa adalah di akhir salat setelah tasyahud akhir sebelum salam. Ya, karena memang doa yang terbaik adalah doa yang dipanjatkan ketika salat. Karena ini rangkaiannya langsung masuk dalam ritual ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini yang lebih baik, ya, daripada doa yang dipanjatkan setelah salam. Bahkan sebagian ulama ada yang menyatakan terkait dengan ketika seorang mengharuskan doa setiap kali setelah salat, ini akan dianggap sebagai perbuatan baru dalam urusan agama, karena tidak ditemukan satu riwayat yang menunjukkan Rasul itu membiasakan, ya, membiasakan berdoa setelah salam. Tapi yang banyak riwayat yang masyhur, yang mutawatirah, bahkan ini doanya Rasul itu adalah sebelum salam. Jadi masih dalam rangkaian salat setelah tasyahud akhir sebelum salam. Tapi kalau misalkan ditanya apakah boleh doa setelah salat, ya boleh-boleh saja. Yang penting dia tidak menjadikan sebagai rutinitas yang dia lakukan secara terus-menerus, mengharuskan hal itu. Bahkan menganggap orang yang tidak berdoa setelah salam itu dianggap yakni aliran sesat. Mungkin sebagian ada yang mengatakan seperti itu. Ini masjid sana nggak pernah doa setelah salat.
ini masjid aliran sesat. Padahal kita sedang melaksanakan apa yang telah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Ini yang tentunya perlu dipelajari, bukan kemudian asal menuduh saja ya. Justru yang paling afdolnya itu doa adalah doa yang dilakukan yakni di dalam salat. Kemudian tadi wa inda su'udil imam yaumal jumu'ati 'alal mimbar hatta tuqda as-salah. Jadi ketika imam naik ke atas mimbar di hari Jumat sampai salat itu ditegakkan. Ya. Kemudian selanjutnya adalah wa akhiru sa'atin ba'dal 'asri min dzalikal yaum. Yang keenam tadi adalah dikatakan yakni di akhir waktu. Maksudnya adalah di hari Jumat setelah asar. Rasul menyatakan yaumul jumu'ati 12 sa'atan la yujadu fiha 'abdun muslimun yas'alullaha syai'an illa atahu iyyahu faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'asri. Hari Jumat itu ada 12 jam. Kalau hari berarti kan siangnya ya. Hari Jumat itu ada 12 jam. La yujadu fiha 'abdun muslimun yas'alullaha syai'an illa atahu iyyahu. Tidaklah seorang hamba muslim yang meminta kepada Allah sesuatu kecuali Allah akan berikan kepadanya permintaannya. Faltamisuha, maka carilah waktu-waktu yang dikabulkan doa tersebut akhir sa'atin ba'dal asri, di akhir waktu yakni setelah asar. Yakni setelah asar hari Jumat sampai menjelang maghrib. Ini akhir waktu dari hari Jumat. Ini yang dikatakan sebagai waktu yang mustajab untuk berdoa. Ini disebutkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, riwayat Imam Abu Daud di dalam sunannya. Dan masih banyak lagi waktu-waktu yang lain yang terkait dengan waktu dikabulkannya doa. Dan tidak kalah penting selain memilih waktu tadi juga hendaklah seorang itu khusyuk di dalam doanya. Ya. Betul-betul memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, menghinakan dirinya kepada Allah. Ya, ibaratnya itu kita itu sedang mengemis kepada Allah, meminta kepada Allah karena kita merasa butuh dengan Allah. Merendahkan diri kita, demikian pula melembutkan hati kita. Kemudian juga tunaikan adab-adab dalam berdoa. Meskipun ini bukanlah suatu hal yang wajib ya, tapi kalau memang kita bisa menunaikan, maka hendaklah kita tunaikan. Salah satu adabnya tadi dikatakan wastaqbala da'i al-qiblah. Yani seorang yang berdoa itu hendaklah dia menghadap ke arah kiblat. Ini doa yang terkait dengan permintaan-permintaan khusus yang memang kita ingin panjatkan kepada Allah, maka kita sempurnakan adab-adabnya. Adapun doa-doa yang mengiringi aktivitas harian, tentunya hal itu tidak diperlukan seperti ini. Semisal contoh doa keluar rumah, ya, ini kan mengiringi aktivitas harian. Tidak mesti harus menghadap ke arah kiblat, angkat tangan, nggak mesti. Doa naik kendaraan, ya berbarengan dengan ketika dia mengenaiki kendaraannya. Tidak mesti harus diarahkan ke arah kiblat dulu, nggak mesti. Ya. Demikian pula doa, mohon maaf, ketika ingin mendatangi keluarganya ya, mendatangi istrinya, nggak perlu lagi berdiri dulu hadap ke arah kiblat, juga nggak perlu. Ya. Doa mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi dan seterusnya ini lakukan ketika dia beraktivitas itu sambil berjalan. Tapi kalau doa yang memang kita ingin panjatkan kepada Allah, ada hajat khusus yang kita ingin panjatkan kepada Allah, semisal mungkin di pembahasan awal kita adalah meminta agar supaya Allah menyembuhkan penyakit yang menimpa kita. Ini kan permintaan khusus ya. Maka ketika itu tunaikan secara sempurna adab-adabnya tadi. Salah satunya tadi adalah menghadap ke arah kiblat. Wa kana 'ala taharah, yakni dalam keadaan suci, sebisa mungkin dalam keadaan suci. Mengangkat kedua tangannya. Kemudian juga memulai doanya dengan memuji Allah, menyanjungnya, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mendahului doanya dengan istighfar, dengan taubat, ya. Kemudian juga dia baru masuk dalam doanya. Doa dalam keadaan raghbatan wa rahbah. Ada rasa harap doanya dikabulkan oleh Allah, tapi di sisi lain juga ada rasa khawatir kalau ternyata doanya tersebut tidak dikabulkan. Ya. Kemudian juga bertawassul kepada Allah di dalam doanya tersebut dengan menyebut nama-namanya, sifat-sifatnya serta mentauhidkannya. Ini tawassul yang syar'i.
Karena tawassul itu ada tawassul yang syar'i, ada tawassul yang bid'i, ada tawassul yang syirki. Tawassul yang sesuai dengan syariat, tawassul yang bid'ah, ada pula tawassul yang syirik. Maka ini hal-hal yang perlu kita perhatikan bersama. Jangan sampai seorang melakukan tawassul dengan tawassul yang tidak syar'i. Tawassul yang syar'i salah satunya tawassul dengan menyebut asma dan sifatullah, mentauhidkannya. Tawassul yang syar'i juga tawassul dengan menjadikan amalan-amalan saleh kita sebagai perantara untuk menyampaikan doa kita kepada Allah. Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan menjadikan sabar dan salat sebagai perantara untuk menyampaikan doa kalian. Ya. Demikian pula ketika seorang berdoa dengan menyebut asma dan sifatullah dari apa yang memang dibutuhkan dalam doanya, maka ini termasuk tawassul yang syar'i. Demikian pula dia doanya tersebut diawali dengan doa-doa yang memang Rasul habarkan. Doa tersebut adalah doa-doa yang memang dikabulkan doa, ataukah ada padanya Ismuhul A'zam, ada padanya nama-nama Allah yang Maha Agung. Faminha diantaranya adalah ma fis sunani was-sahih Ibn Hibban min hadits Abdullah ibn Buraidah an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala laqad sa'ala Allah bil ismi alladhi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Dan termasuk diantara kalimat-kalimat yang bagus sebagai pembukaan doa yang Nabi habarkan, kalimat tersebut ini akan menjadikan sebab doanya dikabulkan. Apa yang datang di dalam Sunan dan juga Sahih Ibnu Hibban dari hadits Abdullah ibn Buraidah dari ayahnya, yakni Buraidah itu sendiri bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seorang laki-laki yang mengucapkan di dalam doanya, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan mempersaksikan bahwasanya engkau adalah, yakni wa ashhadu annaka antallah, bahwasanya engkau adalah Allah, la ilaha illa anta, tiada sesembahan yang berhak disembah selain engkau, al-ahadus samad, engkau adalah zat yang maha esa, zat yang maha bergantung segala sesuatu, alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak tidak pula diperanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang tiada seorang pun yang sepadan dengannya. Ya, ini salah satu kalimat yang bagus sebagai pembukaan doa. Faqala, Rasul bersabda ketika mendengar laki-laki ini mengucapkan doa tadi, laqad sa'ala Allah bil ismi alladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Sungguh orang ini telah meminta kepada Allah dengan nama-namanya, yang kalau Allah dimintai dengan nama itu Allah akan memberikan, yang apabila Allah dimintai doa dengan nama itu Allah pun akan menjawab doanya. Ini disebutkan di dalam hadis. Kalau tadi Ibnu Qayyim menyebutkan riwayat Al-Imam Ibnu Hibban, ya demikian pula disebutkan pula dalam Al-Imam yakni akhraja Ibnu Abi Syaibah, Ahmad, Abu Daud serta yang lainnya. Ini juga salah satu kalimat yang bagus sebagai pembuka doa kita. Ya, yang Rasul sendiri setelah menyatakan ini terdapat padanya nama-nama yang ketika Allah dimintai dengannya Allah pun akan memberikan. Ketika ada orang yang berdoa kepada Allah dengan menyebut nama itu, Allah akan menjawab doanya. Wa fi lafdhin laqad sa'alta Allah bismihil a'zam. Dalam riwayat lain dikatakan sungguh engkau telah meminta kepada Allah dengan menyebut namanya yang maha agung. Wa fi sunan was sahih Ibn Hibban aidan min hadits Anas bin Malik annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajulun yusalli thumma da'a faqala Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam laqad da'a Allah bismihil a'zam alladhi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Di dalam Sunan
Dan juga Sahih Ibnu Hibban disebutkan pula hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dahulu beliau pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika duduk bersama beliau, ada seorang laki-laki yang salat. Di dalam salatnya dia berdoa. Wallahu alam, di sini enggak disebutkan apakah ketika duduk tasyahud akhir ataukah ketika sujud, enggak disebutkan di sini keterangannya. Tapi yang jelas laki-laki ini membaca doa ini di dalam salatnya. Nampaknya mungkin yakni ketika duduk tasyahud akhir sebelum salam, karena itu waktu yang mustajab. Dia berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu bahwasanya pujian itu hanyalah milikmu. La ilaha illa anta. Tiada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau, Al-Mannan. Engkau adalah zat yang maha memberikan. Badi'us samawati wal ard. Engkau adalah zat yang maha menciptakan langit dan bumi. Ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang maha agung lagi maha mulia. Ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup lagi maha mengatur segala urusan hamba-hambanya. Ini doa laki-laki tersebut, pujian laki-laki tersebut untuk Allah di dalam doanya. Kemudian Nabi SAW mengomentari doanya laki-laki tersebut dengan mengatakan, laqad da'allaha bismihil a'zam alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Sungguh orang ini telah meminta kepada Allah dengan menyebut namanya yang agung, yang mana ketika Allah dimintai dengan nama tersebut, maka Allah pun yakni akan menjawab. Ketika ada orang yang berdoa dengan nama tersebut, Allah akan menjawab doanya. Ketika Allah diminta dengan nama itu, Allah pun akan memberikan. Ini beberapa contoh ya, kalimat-kalimat yang indah yang bisa kita jadikan referensi di dalam mengawali doa kita, dengan harapan ya doa kita dikabul oleh Allah dengan kita menyebutkan asma Allah yang agung tersebut. Ini ada dua contoh ya, kalimat-kalimat yang bagus untuk kita jadikan sebagai yakni muqaddimah di dalam doa sebelum kita menyampaikan hajat kita kepada Allah, permintaan secara langsung kepada Allah, didahului dengan pujian untuk Allah, salawat untuk Rasulullah. Kemudian salah satunya tadi adalah mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Tentunya juga dengan memenuhi adab-adabnya, menghadap ke arah kiblat, menengadahkan kedua tangan kita dalam keadaan suci, dan yang semisal dengannya tadi, konsentrasikan hati, khusyuk di dalam berdoa ya. Kemudian memilih waktu-waktu yang mustajab tadi, kemudian baca kalimat-kalimat tadi ya. Semisal contoh tadi, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini disebutkan dalam riwayat Imam Ibnu Hibban ya. Kemudian juga doa yang lain tadi, ucapan yang lain adalah Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ini juga kalimat yang bagus untuk kita jadikan sebagai pujian untuk Allah, sebagai permulaan di dalam doa kita ya. Wa akhraja al-haditsain al-Imam Ahmad fi musnadihi wa fi Jami' at-Tirmidzi min hadits Asma binti Yazid anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ismullahil a'zam fi hataini al-ayatain. Al-Imam At-Tirmidzi menyebutkan dalam kitabnya Al-Jami' ya, Jami' At-Tirmidzi dari hadits Asma binti Yazid, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, nama-nama Allah yang agung itu terdapat di dalam dua ayat berikut. Yang pertama adalah wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ini Al-Baqarah ayat yang ke-163. Wa Fatihati Ali Imran, dan juga di permulaan surat Ali Imran, yakni alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini juga bisa kita jadikan sebagai yakni muqaddimah di dalam doa kita. Di situ terdapat padanya nama Allah yang agung ya. Wa fi musnad Ahmad wa sahih al-Hakim min hadits Abi Hurairah wa Anas bin Malik wa Rabi'ah ibn Amir 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala alidhu bidha ya dzal jalali wal ikram, yakni ta'allaqu biha walzamuha wa dawamu 'alaiha.
Terus menerus biasakan kalian untuk mengucapkan ya dzal jalali wal ikram. Ya. Ini juga termasuk di antara Ismuhul A'zam, nama Allah yang Maha Agung. Ini juga bagus untuk kita jadikan sebagai doa kita. Kemudian juga dalam Jami' At-Tirmidzi disebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya anna an-nabiyya kana idza ahammahu al-amru rafa'a ra'sahu ila as-sama' faqala subhanallahil azim wa idza ijtahada fid du'a qala ya hayyu ya qayyum. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menginginkan suatu perkara, beliau mengangkat kepalanya ke langit kemudian mengucapkan subhanallahil azim. Wa idza ijtahada fid du'a, kalau beliau bersungguh-sungguh dalam hal doa, beliau mengucapkan ya hayyu ya qayyum. Ya. Ini juga kalimat-kalimat yang bagus untuk kita gunakan sebagai pembuka doa-doa kita. Masih banyak lagi ya, ada semisal contoh hadis dari Anas bin Malik juga ada kalimat ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu. Wahidat yang maha hidup, wahidat yang maha mengatur makhluknya, bi rahmatika astaghitsu, dengan rahmatmu aku beristighatsah, yakni aku meminta pertolongan kepadamu. Ya. Kemudian juga di hadis lain juga disebutkan dari hadis Abu Umamah Al-Bahili di mana Nabi bersabda, ya, ataukah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bosnya bersabda, Ismullahil A'zam fi thalathi suwarin minal Quran, Al-Baqarah wa Ali Imran wa Taha. Ya. Qala Al-Qasim faltamastuha fa idza hiya ayah Al-Hayyu Al-Qayyum. Nama Allah yang agung itu ada di dalam 3 surat dari Al-Quran. Surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, dan juga surat Taha. Dan ternyata ketika aku cari nama itu adalah nama Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Ini kalimat yang agung yang bisa kita jadikan sebagai pembukaan doa-doa kita. Masih banyak lagi yang lainnya dari kalimat-kalimat yang ada, ya, dan juga doa-doa yang sangat diharapkan kalau itu menjadi sebab dikabulkannya doa. Sehingga kita bisa memilih mana yang mudah bagi kita untuk kita amalkan, ya, kita bisa menghafalkan salah satunya, ataukah kalau memungkinkan bisa kita hafalkan seluruhnya. Terkadang menggunakan ini, terkadang menggunakan itu, tentunya itu akan lebih afdal lagi. Dengan seperti itu berarti kita bisa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi yang mungkin sudah banyak kaum muslimin yang melupakannya, ya. Sehingga ini yang harus kita pelajari, ini yang harus kita amalkan. Tentunya dengan harapan, dengan kita mengamalkan hal tersebut, doa kita pun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat kita pun akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya mungkin ketika kita tertimpa oleh penyakit. Karena pembahasan kita berikan ad-da'u wad-dawa. Jadi penyakit dan juga obatnya. Salah satu obat yang betul-betul akan bermanfaat adalah doa. Tentunya bukan cuma sekedar doa saja, tapi doa yang terpenuhi padanya syarat dan ketentuan-ketentuannya, doa yang ditunaikan padanya adab-adabnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini barangkali bisa kita sampaikan. Insyaallah untuk kelanjutan dari pembahasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mohon maaf, saya jam 6 ada kajian di Nogosari, jadi saya nggak bisa lanjutkan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.